Halo semuanya, kali ini kita akan bahas sebuah smartphone yang punya baterai super gede 15.000 mAh. Jadi ibarat kata ini adalah powerbank yang dikasih fitur smartphone. Powerbank aja kapasitas rata-ratanya 10.000 mAh. Dan ini adalah smartphone dengan baterai terbesar yang pernah kita bahas di channel ini. Nanti kita tes juga bagaimana daya tahan baterainya. Jadi ini adalah Hot Wave W10. Harga di luar sana saat ini 1,7 jutaan. Jadi memang HP ini nggak masuk resmi ke Indonesia. Cuma saya datangkan HP ini hitungannya tetap resmi karena udah bayar pajak bea cukai. Bedanya yang nggak resmi Indonesia itu adalah garansinya. Bahas HP anti mainstream kayak gini tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kalau kalian suka dengan bahasan kayak gini, boleh dong subscribe channel ini. Like-nya ditempel juga lebih asik. Sebelumnya kita unboxing dulu. Boxnya ini memang ada bagian yang sobek dan penyok ya. Masalah di pengiriman aja. Warnanya ini hitam dengan tulisan Hot Wave warna rose gold. Jadi kesannya memang simple. Terus di sini ada keterangan spesifikasi singkat yang nanti langsung kita bahas aja. Warnanya Vitality Orange, versi RAM 4GB dan ROM 32GB. Kelengkapan di dalamnya pastinya si HP-nya itu sendiri. Kepala charger yang punya output maksimal 12 volt 1,5 ampere atau 18 watt. Kabel USB Type-C, kabel OTG yang juga berfungsi sebagai pengisi perangkat lain. Karena HP ini juga bisa difungsikan sebagai power bank. Terus SIM tray ejector dan yang terakhir buku panduan. Kesan pertama pegang HP ini tuh gila, ini HP apa batu bata? Karena tebel dan bobotnya berat banget. Saat ditimbang bobotnya mencapai 452 gram. 2 kali lipat lebih umumnya HP zaman sekarang yang rata-rata nggak sampai 200 gram. Bukan tanpa alasan dengan berat segini karena baterainya memang besar 15.000 mAh. 3 kali lipat umumnya HP lain yang sekarang itu rata-rata 5.000 mAh. Terus juga karena HP ini masuk dalam kategori HP outdoor atau rugged smartphone yang punya sertifikasi IP68, IP69K, dan standar militer 810G. Hampir semua bagian cangkangnya berbahan dari karet yang punya finishing solid banget. Ini juga melindungi dari benturan. Terus mapotnya juga tertutupi oleh katup untuk menghalangi masuknya air. Ada beberapa sentuhan warna orange itu dari plastik ya. Terus untuk bagian frame kamera dan sensor pemindai di jari serta logo Hot Wave berbahan dari metal yang punya finishing juga solid banget. Secara tampilan memang terkesan sangar, kekar dan kuat, khas HP outdoor lah. Tiap pojokan ada benjolan semacam anti crack. Di bagian layar HP ini punya ukuran yang cukup gede ya untuk ukuran rugged smartphone. Bukan tanpa alasan karena menyesuaikan dengan kapasitas baterainya yang super gede. Jadi butuh space lebih. Kalau lebih kecil kan jadi super lebih tebal lagi. Punya ukuran 6,53 inch, resolusi HD+, panelnya IPS dan pakai model drop notch. Bezelnya memang tebal, ya memang kebanyakan HP outdoor kayak gini. Proteksi layarnya tidak disebutkan ya, atau memang nggak ada. Tapi kekuatannya sih kerasa udah kuat ya saat diketok-ketok seperti ini. Dan sukanya di sini nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Diusap-usap juga licin. Karakter warnanya sih udah cukup oke, cukup tajam. Dan soal responsivitas nggak ada masalah. Udah enak. Terus visibilitas di bawah sinar matahari termasuk oke ya. Layarnya itu masih terlihat jelas. Ternyata HP ini punya tingkat kecerahan yang cukup tinggi di maksimalnya. Terus untuk multitouch udah mendukung hingga 10 titik sentuhan. Oh ya, ada fitur Gloves Mode. Jadi kalau pakai sarung tangan itu tetap bisa dioperasikan dengan responsif. Fitur yang wajib ada untuk HP outdoor. Untuk software HP ini udah pakai Android versi 12 dengan UI yang lebih ke stok Android. Jadi tampilannya itu simple dan ini jelas, lebih ringan dibanding custom UI lainnya. Aplikasi bawaan juga bersih dari aplikasi bloatware. Ada beberapa menu pendukung kegiatan outdoor yaitu toolbar. Di sini ada kompas, plumb bob, protractor, dan lain-lain. Ini mantap ya, karena secara sensor juga HP ini udah lengkap. Ada gyro dan magnet. Terus juga ada fitur underwater jika ingin gunakan kamera HP ini di kondisi dalam air. Jadi kontrolnya itu pakai tombol volume dan power. Fitur lain yang mungkin jadi pertanyaan kalian, ada NFC apa enggak? Jawabannya enggak ada. Di bagian spesifikasi hardware, ini memang bukan satu hal yang diunggulkan. Asal cukup aja buat harian, bukan untuk ngegame. Ingat ya, ini HP outdoor yang inti kebutuhannya ada segmennya tersendiri.
Asal baterai awet, dibawa aktivitas ekstrim kuat, dan buat harian so-so aja. Lagian kalau buat game HP ini berat banget, main lama-lama dijamin tangan cepet pegel. Pakai MediaTek Helio A22, quad-core 2 GHz, 12 nanometer fabrikasi, RAM 4 GB dan ROM 32 GB. Sebenarnya kalau maksa main game sekelas Mobile Legends sih masih playable, cuma biar pengalaman bermain game cukup nyaman, harus setting grafik paling rendah, refresh rate bisa pakai tinggi. FPS-nya masih sering dapet di atas 45 FPS, frame drop jelas masih ada, tapi nggak yang parah-parah banget. Jadi kalau maksa main game, cocoknya game yang lebih ringan dari Mobile Legends, maksimal ya Mobile Legends lah. Lanjut ke bagian yang memang menjadi andalan HP ini, yaitu baterai berkapasitas Monster 15.000 mAh. Seberapa kuat daya bertahan? Saya tes menggunakan aplikasi PCMark, belum sampai kelar tiba-tiba keluar sendiri. Mungkin saking stresnya atau bosannya nggak kelar-kelar ya. Di sisa baterai 47%, saya lihat penggunaan baterai untuk aplikasi PCMark dapat baterai life 1 hari 4 jaman atau 28 jaman. Gila nggak tuh? Itu sisa baterai 47% loh ya. Bayangkan aja, kalau sampai tesnya kelar. Biasanya saya tes di HP lain dengan kapasitas baterai 5000 mAh prosesor Helio A22, baterai life-nya rata-rata 15 jaman. Terus di sisa baterai segitu saya coba buka dan download data game Mobile Legends, terus main-main sampai 1 jam lebih dan saya biarin aja stay di game itu, saya tinggal tidur. Dapat screen on time Mobile Legends berapa? 8,5 jam lebih cuy. Dan di sisa baterai masih bisa buat YouTubean selama 1 jam lebih. Dan akhirnya baterai sisa 5%. Jadi saya hitung-hitung 1 jam main Mobile Legends cuma berkurang baterai 4-5% aja. Buat nonton video YouTube 1 jam cuma berkurang 3% aja. Dan saya buat penggunaan harian normal sampai susah ngabisin baterainya. 5 hari itu belum habis. Nah, untuk lama pengisian dayanya dari 8% sampai penuh butuh waktu 5,5 jam lebih. Memang cukup lama ya, tapi terbayar dengan keawetan baterainya. Itu menggunakan charger bawaan yang disupport HP ini yaitu 18 watt. Tapi saya pakai kabel lain karena kabel bawahnya itu lama banget. Sejam cuma ngisi 2%. Nggak tahu mengapa. Mungkin saya dapat kabel yang nggak normal. Terus HP ini juga bisa difungsikan sebagai power bank. Bisa ngisi HP lain juga. Daya outputnya 5 watt aja. Bagian terakhir yang kita bahas adalah kamera. Kamera belakangnya ada 2, tapi kalau kita lihat seakan-akan ada beberapa ya. Lensa utamanya beresolusi 13 megapiksel, yang kedua anggap aja hiasan. Karena dari spek sananya memang ditulis cuma satu aja 13 megapiksel. Sedangkan untuk depan beresolusi 5 megapiksel. Langsung ke hasil kameranya memang nggak bisa berharap lebih ya. Sekedar masih cukup aja buat mengabadikan momen. Daripada banyak ngomong, mending kalian lihat dan nilai sendiri aja hasilnya. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Wave W10. Resolusi Full HD 30 fps dan di sini tuh nggak ada yang namanya AIS. Ini kondisinya lagi panas banget, sekitar jam 11. Jadi memang agak silau ya. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya. Kalau depan ini mentok di 720p alias SD. Dan memang kalau buat selfie kayak gini agak berat di tangan karena memang bobot HP ini tuh berat banget. Oke, itu aja untuk video kali ini review HP dengan baterai super gede 15.000 mAh. Ingat, HP outdoor kayak gini segmennya beda, jadi jangan banding-bandingkan dengan HP yang bukan segmen HP ini. Dan ingat, kebutuhan orang juga beda-beda.